Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, demi mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pada pagi hari ini saya hendak mencoba menjawab sebuah pertanyaan daripada sahabat saya, saudara kita, yang selalu memberikan masukan dan arahan kepada saya agar penyampaian ini bisa menjadi lebih baik. Seyogianya beliau ini boleh dikatakan sebagai penasehat, bahkan mungkin guru bagi saya. Tapi terus terang, ini nama beliau ini banyak yang sama dengan teman-teman, sahabat, kaum kerabat. Jadi saya tak bisa tebak ini siapa beliaunya. Tapi saya yakin beliau akan tahu jika hari ini saya menjawab pertanyaan beliau. Kalimatnya bukan menjawab, mencoba menjawab. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang beliau harapkan dan sesuai dengan apa yang semua kita harapkan. Jadi saya minta maaf kepada beliau ini karena jawabannya agak lama nih saya sampaikan. Karena ya situasi, kondisi, kadang-kadang ada beberapa hal yang mendorong di hati untuk saya harus menyampaikan ini dan ini. Jadi meskipun suara kata, fisik sudah diserahkan oleh Allah untuk kita dan penggunaannya pun seperti apa yang kita kehendaki. Ternyata kalau kita telusuri lebih jauh dan lebih dalam, tidak, saudaraku. Kita tidak bisa menyuarakan suara apa yang kita kehendaki dan apa yang kita katakan. Satu contoh misalnya, khutbah Jumat. Seketika hendak khutbah Jumat di rumah, saya pikir ini yang perlu disampaikan. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini kisahnya, ini sejarahnya. Tetapi setelah di mimbar berubah dia. Berubah. Dan batas waktu yang kita bawakan saat itu ada, terasa. Seakan-akan dia mengatakan stop, selesai, sudah. Khalas. Ya, kita pun selesai. Nah, begitu juga dalam kehidupan di luar semua itu. Kadang-kadang saya berjanji, saya lupa. Udah 2 bulan baru saya jawab gitu. Dan seterusnya, ya biasalah. Kita hidup ini kan syarat dengan kesibukan. Kalau saya kesibukan duniawinya ndak banyak saya. Apalagi ya kuliah udah selesai kan, tinggal wisudanya bulan 6 ini. Jadi bolak-balik ke kampus saya ndak ada lagi. Kecuali beberapa kali ya untuk kepentingan khusus untuk tekena dan macam-macam itu. Kalau kegiatan ekonomi ya seperti yang pernah saya sampaikan, saya tidak seperti yang lain. Kita bukan buruh, bukan dagang, bukan pegawai, bukan petani. Saya hanya diam di dalam diri saya sendiri bersama Allah dan Rasul sambil mendengar informasi apa sih yang mau disampaikan. Makanya saya katakan seketika orang bertanya, Pak Abu Fikri profesinya apa? Nah, saya bingung menjawabnya. Kenapa? Karena tugas saya ini bukan profesi, tapi adalah kewajiban yang harus saya lakukan. Jadi ya tidak ada profesi memang. Tapi tugas saya dalam kehidupan ini untuk saat ini, sejak dari usia 40 sampai sekarang memasuki 60, ya dakwah, sebagai konselor di masyarakat, dan terapi, serta supernatural, kira-kira begitu. Jadi ya tidak ada, cuman ya benar-benar mengakrabkan diri, ya mengakrabkan rasa dengan Allah dan Rasulnya, dan menerima instruksi apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Jadi kehidupan sekarang ini sudah betul-betul menyerah. Menyerah dalam artian bukan pasrah, tetapi menyerah dalam artian minta bimbingan.
karena kita tetap menjalankan apa yang Allah dan Rasul kehendaki. Gitu. Oke. Baik, kita mulai membahas apa yang menjadi sasaran daripada pertanyaan saudara kita ini. Oke, kita mulai. Nah, pertanyaan beliau itu yang pertama begini. Keluar dari sholat, meninggalkan Tuhan. Di saat mengingat mall, pasar, kebun, hitung uang. Bukankah di setiap apa yang disebut tersebut ada Tuhan di segala apapun? Kemudian, sejak kapan kita merasa meninggalkan Tuhan? Mohon pencerahannya Pak Abu. Nah, jadi yang ditanya itu tidak akan lebih tahu daripada yang bertanya, sebenarnya begitu. Tapi ada baiknya pertanyaan seperti ini membuka inspirasi daripada saya dan memberikan peluang untuk Allah memberikan petunjuk, sehingga saya berusaha untuk mencari dan mendapatkan petunjuk itu daripada Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi yang ditanya oleh beliau, sejak kapan kita merasa meninggalkan Tuhan? Nah, begitu. Nah, jadi begini. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membuka tentang kesejatian diri kita. Bahkan kalau boleh kita katakan, diri kita ini tidak ada. Yang ada hanya Tuhan. Yang ada hanya Allah. Nah, seketika kita bersuara, kita berkata, kita bergerak, apakah mungkin semua itu bisa kita lakukan kalau tidak ada tubuh? Ternyata tidak bisa. Nah, pertanyaannya, tubuh itu siapa yang membuat? Kitakah atau Allah? Ternyata bukan kita, tetapi Allah. Artinya, tubuh ini adalah buatan Allah, ciptaan Allah. Bukan buatan kita, bukan ciptaan kita. Artinya, inilah wujud daripada keberadaan Allah. Sudah? Di sini kita tidak ada. Pada poin ini kita tidak ada. Kemudian kita pernah mendengar, pernah melihat, mencium, bersuara, berkata, merasa, berpikir. Tadinya kita mengira itu kita juga, karena itu lumrah, kebiasaan. Nah, setelah kita lihat kitab Al-Quran yang situ ada suara kata Allah yang disampaikan oleh Muhammad saat itu, tepatnya pada surah As-Sajdah 9, nah lain lagi. Kita dapatkan warta daripada beliau, sumasawahu wa nafakho fihi miruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absaro wal af'idah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh itu, maka kusempurnakan ianya dengan cara aku tiupkan ruhnya aku ke dalamnya. Atau rohnya dia, Allah, ke dalamnya. Nah, dengan ruh itu kita mendengar. Dengan ruh itu kita melihat. Dengan ruh itu kita mencium. Dengan ruh itu kita berkata, merasa, dan berpikir. Kalau boleh kita klaim itu kita. Tapi di situ tidak ada kita. Yang ada, qalilan ma tashkurun. Sayang 1000 kali sayang, sedikit sekali kamu yang mensyukuri dan berterima kasih atas anugerah ini. Artinya, yang ditiupkan itu bukan kita, tetapi rohnya Allah. Intipati daripada Allah itu sendiri. Ternyata yang mendengar telinga adalah Allah.
Melihat adalah Allah, mencium adalah Allah, bersuara berkata adalah Allah, merasa di hati adalah Allah, berpikir di otak adalah Allah. Kapan kita? Tidak ada. Makanya saya tanyakan sewaktu di Mekah Al-Mukarramah, baik ya Allah, baik ya Rasulullah. Pertanyaannya, kapan saya ini ada atau kami ini ada? Ya dijawab oleh Allah dalam rasa batin saya saat itu. Ya seketika saya katakan kamu ada, maka adalah kamu. Itu. Bahkan aku katakan kamu itu adalah aku, maka adalah kamu. Nah jadi keberadaan kita itu adalah pengakuan Allah atas dasar kuasa dan kehendaknya Dia. Seketika Dia mengatakan suara kita, kata kita, perbuatan kita adalah perbuatan Dia, sekaligus Dia mengatakan kamu itu adalah aku. Ngeri sebenarnya. Tapi karena Allah yang mengatakan itu, ya terserah, tidak apa-apa. Itu kan urusan Dia, tidak urusan kita. Hanya saja kita jangan mengatakan kita adalah roh Allah, kita adalah Allah, semua perbuatan kita adalah perbuatan kita. Itu tidak boleh, karena itu perbuatan Allah. Nah ini masih rancu, masih umum sifatnya, pengen kejelasan yang lebih dalam lagi. Akhirnya dijawab. Apa jawabannya? Pada batang tubuh yang satu itu, yang ianya aku yang menjadikan, aku yang menciptakannya, ada 3 hak. Ada hak ketuhanan, ada hak hamba, ada hak hewan, jin, iblis, setan. Nah, kamu sudah boleh mengatakan kamu ada karena aku sudah mengatakan itu terdahulu. Namun koridor kamu, hak kamu sebatas hamba. Misalnya bangun tidur, ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, mandi, berbaju, berpakaian, makan, minum, bekerja, beristri, bersuami, mencari uang ke kantor, ke kebun, ke pasar, macam-macam itu. Melaksanakan rukun Islam yang 5. Dan melaksanakan perintah, menunjukkan larangan, dan macam-macam yang bersifat kehambaan. Itu boleh kita katakan kita. Tapi seketika kita mendapatkan uang dari pasar, dari kantor, dari kebun, kita gunakan untuk membeli rumah, kendaraan, pakaian, makan, minum, fasilitas anak dan istri. Pada momen ini, pada titik ini, tidak ada lagi kata yang mengatakan aku yang membelikan kamu semua itu. Tidak ada. Itu sama dengan mengklaim hak Allah sebagai Tuhan. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah Allah yang memberikan semua fasilitas itu kepada kamu, tetapi melalui aku. Nah itu baru benar. Disinilah awal kesadaran di mana kita tidak boleh sombong, angkuh, menepuk dada seakan-akan kitalah yang melakukan segala sesuatu itu. Padahal tidak. Allah yang melakukan sesuatu itu melalui diri kita. Itu baru benar. Nah pertanyaan daripada saudara kita, sejak kapan kita merasa meninggalkan Tuhan? Itu sederhana jawabannya. Seketika kita merasa apa yang kita suarakan, apa yang kita katakan, apa yang kita buat, yang sebenarnya itu adalah perbuatan Allah, kita katakan itulah perbuatan kita. Itu mulainya itu. Nah, contoh misalnya, benar kata beliau, di saat kita mengingat mal, pasar, kebun, hitung uang, bukankah di setiap apa yang disebut tersebut ada Tuhan di segala apapun? Ya benar. Bahkan pada saat itu dalam versi Allah ya, kita sendiri adalah wujud daripada Allah. Bahkan dia katakan apa yang kamu buat itulah perbuatanku loh. Makanya wa ma ramaita iz ramaita walakinallahu rama. Bukan kamu yang melempar seketika kamu melempar, tapi itu aku yang melempar. Ini Allah yang mengatakan begitu. Ini mewakili semua pekerjaan. Mewakili semua pekerjaan. Pekerjaan apa saja, sejatinya adalah perbuatan Allah melalui diri kita. Itu. Jadi
Ya tidak ada. Tidak ada momen seketika itu kita terlepas daripada Allah. Tidak ada. Tapi terlepasnya kita daripada Allah seketika kita mengklaim hak ketuhanan. Nah, itu. Kita tinggalkan hak Allah, kita alihkan kepada hak diri kita. Kita katakan itu kita yang membuat. Di situ momentum di mana kita meninggalkan Allah. Ya otomatis. Kamu itu loh, dulunya miskin, tidak punya apa-apa. Kamu datang kepada saya kasih kamu, saya sayangi kamu, saya beri modal, saya giring kamu kepada kesuksesan, dan sekarang sudah sukses. Kalau tidak saya, kamu tidak akan jadi apa-apa. Kamu tidak akan sukses. Tapi kamu akhirnya menjadi orang sesombong ini. Nah, kalimat itu secara sadar ataupun tak sadar kita sudah meninggalkan Allah, bahkan mengklaim kita adalah Allah. Nah, itulah kira-kira gambarannya saudaraku. Kalau kita merujuk kepada kajian kesejatian. Jadi momen kita meninggalkan Allah seketika kita meninggalkan hak Allah itu sebagai hak Allah. Kita alihkan kepada hak kita gitu. Nah, ya setipis kulit bawang lah gitu. Ya, setipis kulit bawang. Ya apa bedanya? Seketika kita mencari uang memang kita mencari karena kita hamba. Nah itu ya. Tapi seketika kita memberikan, menginfakkan, memberikan kepada siapapun dalam bentuk rezeki, tidak ada lagi. Tidak pernah terdengar Abu Fikri lah yang memberikan rezeki kepada kamu. Tidak ada. Abu Fikri lah yang memberikan, melapangkan segala sesuatu untuk kepentingan kamu. Tidak ada. Tapi Allah lah yang memberikan rezeki. Allah lah melapangkan dan menyempitkan langkah-langkah kamu. Mungkin ya melalui Abu Fikri itu baru benar. Jadi seketika kita meninggalkan hak inilah saudaraku, momentum di mana kita meninggalkan Allah itu sendiri. Hati-hati di sini. Nah, kemudian pertanyaan kedua, pahala diartikan mengharapkan kasih sayang Tuhan. Bukankah Tuhan selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita? Dalam surat As-Sajdah 32 kali Tuhan kasih kepada kita. Nah, ini maaf, ini sengaja saya tulis biar saya tidak keliru. Kalau saya tidak salah bukan surat As-Sajdah, surat Ar-Rahman gitu. 32 kali Allah mengatakan itu melalui Rasul, wa bi ayyalai rabbukum tukadziban. Nikmatku yang mana lagi? Cinta kasih sayangku yang mana lagi yang kamu dustakan? Jadi kalimat ini sampai 32 kali Allah katakan pada surat itu mengingatkan kepada kita. Kenapa sih kamu merasa tidak pernah dikasihi, disayangi, dicintai? Padahal berkali-kali semua itu adalah daripada aku. Bahkan kasar cerita, kamu itu sendiri adalah aku loh. Perbuatan kamu itu daripada perbuatan aku loh. Itu. Makanya di sini kita perlu pengetahuan yang tidak sederhana tapi yang cukup dalam. Supaya kita merasa bahwa kasih sayang Allah dan kecintaan itu tidak pernah tidak ada, pasti ada. Tapi kita mengingkari, kita berpaling. Bahkan kita katakan Allah tidak cinta kita, tidak kasih kita, tidak sayang kita. Kenapa hidup saya kok tidak sama dengan orang lain? Kenapa kok saya mencari makan saja susah dan sebagainya? Itu bukan persoalan Allah. Itu persoalan kita. Kalau Allah tidak pernah bohong dia akan menjamin kehidupan kita, memberi rezeki kita. Tapi kenapa tidak cukup? Itu ulah kita juga. Semestinya Allah memberikan kita akal, fikir, tenaga, ruang, dan waktu. Nah, momentum ini digunakan untuk bekerja dan berusaha. Ya, berusaha untuk apa? Berusaha untuk menjemput rezeki Allah itu sesuai dengan bakat kita masing-masing. Itu semestinya. Kalau itu tidak kita lakukan, maka lepaslah pemberian Allah itu untuk kita dan keluarga. Akibatnya apa? Kita punya kekurangan, kesulitan dalam kehidupan berekonomi dalam keluarga. Gitu. Nah, kemudian kita pula lah yang kadang-kadang ya karena digerogoti oleh hawa nafsu dunia setan, setiap orang datang ke rumah menawarkan baju, boleh bu kredit, boleh pak kredit, ambillah murah dong pak, dan macam-macam itu.
kita ambil. Datang lagi yang bawa apa, kompor apa misalnya, kita ambil. Nah, memang betul, sedikit-sedikit cuman sekali sebulan pembayarannya. Tapi kalau dikalkulasikan akan mengurangi pendapatan. Nah, kalau dulu kan begitu sistem kreditnya. Nah, kalau sekarang enggak lagi. Dengan adanya kecanggihan teknologi, ada HV. Nah, COD lah kalimatnya itu. Nah, sekarang bukan lagi kredit, bayar kontan. Nah, ini juga mempengaruhi kehidupan ekonomi kita dalam keluarga. Nah, akhirnya kita sulit membayar ini, sulit membayar itu, dan macam-macam. Sebenarnya tidak begitu. Makanya Allah pernah mengungkapkan secara sir kepada kita, kalau ada dunia pasti ada akhirat. Ada besar pasti ada kecil. Ada hitam pasti ada putih. Ada hidup pasti ada mati. Ada kaya pasti ada. Bukan miskin, ada cukup. Kalau miskin tidak ada. Tidak ada, saudaraku. Tidak pernah Tuhan menciptakan kemiskinan bagi kita. Yang ada cuma kecukupan. Itu. Nah, pada target cukup inilah kadang-kadang kita terbawa hawa nafsu dunia syaitan. Akhirnya tidak cukup. Miskinlah kita. Gitu. Nah, enggak, bahaya. Kalau Allah jadikan miskin itu bahaya, saudaraku. Bahaya. Yang ada cukup. Nah, makanya jika kita jalannya lurus, ikhlas dan jujur, tidak ada hidup kita ini yang telantar. Ya, persoalan mungkin makan kita dengan apa ya, ikan teri pakai cabai saja atau dengan kerupuk, tapi kita kenyang. Kenyang kita kan sama dengan orang kaya. Gitu kan? Nah, orang kaya punya rumah gedung, kita cuma rumah gubuk. Fungsinya kan sama. Tidak kena hujan, tidak kena panas. Apalagi orang kaya punya mobil mewah, harganya miliaran. Kita juga punya mobil walaupun sewa. Kan bisa saja. Apa? Maka di dunia ini, saudaraku, pada hakikatnya tidak ada yang berbeda. Cuman bentuk dan rupanya yang berbeda. Contoh misalnya, kawan punya cincin berlian tuh. Lagi viral. 30 miliar loh semua cincinnya itu. Apa beda dengan cincin kita yang harganya cuma 50 ribu? Bedanya keindahan kan, tapi manfaat yang kita miliki sama, pemakaian cincin. Kawan beli jam harganya 5 miliar. Kita cuman harga 2,5 juta atau 3 juta. Fungsinya apa? Beda? Enggak juga. Masalah waktu. Kan waktunya sama. Tempat tidurnya spring bed, mahal, mewah. Pernya luar biasa. Harganya berapa? 200 juta. Kita punya spring bed juga tapi murah. Harganya berapa? 75 ribu misalnya. Atau 150 ribu. Tapi fungsi tidurnya kan sama. Jadi tidak ada Tuhan itu membeda-bedakan kaya miskin macamnya. Tidak ada. Yang ada cuman berbeda di antara kami adalah masalah ketakwaan. Rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Itu yang membedakan kamu dengan yang lain. Gitu. Ya, jadi kembali kepada persoalan kita adalah ini pertanyaan beliau adalah dalam surat As-Sajdah ya sudah saya ralat tadi kan, bagaimana menurut Pak Abu jika pendapat begini, nah gitu. Ya begitulah tadi persoalannya itu. Jadi kalau kita berbuat baik, berbuat benar, jujur dan ikhlas, kita hanya inginkan Allah memberikan pahala kepada kita. Nah, pahala itu ya saya artikan sebagai wujud kasih sayang Tuhan kepada kita. Dan ini memang harus kita usahakan. Harus kita perjuangkan. Kenapa? Allah tetap akan memberikan kasih sayang kecintaannya kepada semua makhluk tanpa pandang bulu. Ya, tapi ingat, Rahman ada, Rahim ada. Rahman itu pengasih. Artinya dikasih semua. Dikasih udara, dikasih air, dikasih tanah, dikasih api, semuanya dikasih. Dikasih. Tapi sayang itu yang saya maksud. Kalau dikasih, oke, semuanya dikasih. Anda mau ingkar, mau tidak, mau jujur, mau culas, dikasih. Tapi disayang enggak? Itu bedanya, saudaraku. Jadi pahala itu tidak hanya kasih, juga sayang.
Kalau kasih ya ndak beribadah pun kita dikasih, tapi disayang belum tentu. Jadi pahala adalah cinta, kasih sayang Allah kepada kita. Dan itu harus kita usahakan. Harus kita perjuangkan. Walaupun Allah membuka tangan untuk kita mendapatkannya. Jadi kembali kepada kita saudaraku. Ya, selalulah berbuat baik, berbuat benar, berbuat ikhlas atas segala sesuatu. Mudah-mudahan kita diberikan pahala. Cinta, kasih, dan sayang. Kalau kasih, oke lah, sudah selesai semua itu. Tanpa beriman pun kita dikasih. Bahkan orang-orang yang ateis pun mereka mewah hidupnya, makmur kehidupan ekonominya. Tapi sayangnya Allah apakah sudah sampai kepada mereka? Kalau Allah sayang kepada mereka, otomatis mereka sayang kepada makhluk. Otomatis mereka akan mendirikan kebaikan dan kebenaran serta kejujuran. Itu kodenya itu. Itu saudaraku. Jadi pahala diartikan mengharapkan kasih sayang Tuhan. Bukankah Tuhan selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita? Jawabnya ya. Ya, tapi yang dikasih itu yang iya, disayang belum tentu. Ya, saya simpulkan lagi. Kasih itu benar, tapi disayang belum tentu. Nah, pertanyaannya apa perbedaan cinta, kasih, dan sayang, Pak Abu? Kira-kira begitu pertanyaannya. Ya, kita merujuk kepada kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Ya, kalau cinta itu ya kecenderungan kita kepada keindahan, ya, kebaikan, kebenaran, itu cinta namanya itu. Ya. Nah, kalau kasih, apa itu kasih? Kasih itu ada pemberian. Pemberian kepada yang kita cintai, pemberian kepada orang-orang yang kita sukai, atau apa misalnya itu. Itu kasih. Kalau sayang bagaimana? Nah, kalau sayang dia memelihara. Cinta kasih itu dia pelihara. Apapun yang akan terjadi dia akan berkorban mati-matian memelihara cinta kasih tadi. Gitu. Nah, ini masih ribet Pak Abu. Coba contohkan dengan cintanya remaja lah, anak laki-laki dan anak perempuan. Oke, kita contohkan. Kita mencintai seorang perempuan. Pasti karena apa? Ada sebabnya. Karena kecantikannya mungkin, karena kemolekannya mungkin, karena kepribadiannya mungkin, kita cinta. Sudah? Nah, jadi kecintaan itu cenderung pada keindahan. Kemudian, setelah kita cinta apa yang terjadi? Kita akan kasih. Kita akan memberi. Akan memberi apapun. Ruang, waktu, materi, informasi, kita berikan kepada yang kita cintai. Itu kasih. Kalau sayang, beda. Sayang itu memelihara cinta, memelihara kasih. Dia tidak mau cinta kasih ini rusak atau berantakan, dia tidak mau. Makanya disinilah letak kekokohan sebuah cinta dan kasih tadi. Itu contohnya misalnya kita suami istri nih. Kita kan banyak gangguan di luar itu. Dari perempuan-perempuan, macam-macam itu. Tapi kan kita tidak tertarik. Kita kan tidak mengikuti semua itu. Kenapa? Ada yang kita pelihara. Apa itu? Cinta, kasih kita kepada sang istri. Itu yang disebut kesetiaan. Apapun yang terjadi, saya tidak akan tertarik. Begitu. Nah, begitu juga dengan Allah tadi. Kalau dia sudah cinta kepada kita, artinya dia sudah senang. Sudah mulai senang dia itu. Nah, kemudian dia akan mengasihi, memberi. Dan ini berlaku untuk semua makhluk. Tetapi seketika dalam bab dia memberi, kita ingkar kepadanya, kita membantah kepadanya, bahkan kita menentang dia, apa yang terjadi? Apakah Allah cabut rasa cintanya? Tidak. Apakah Allah cabut rasa kasihnya? Tidak. Bahkan dia berikan kasih lebih banyak lagi. Ya, harta lebih banyak lagi. Yang lebih parah, itu menjelma menjadi istidrat. Istidrat itu artinya adalah kejengkelan dalam bentuk kesenangan. Allah jengkel melihat perangai kita, tapi dia berikan harta sebanyak-banyak. Dengan harta itu kita pusing. Kita susah, kita menderita, bahkan tidak sedikit. Gara-gara harta kita binasa. Itu istidrat namanya. Gitu saudaraku.
Jadi bagi kita yang hidupnya sederhana, katakanlah mungkin ya pas-pasan, tidak perlu kita iri dengki kepada orang yang hartanya banyak, jabatannya tinggi, kapasitas dan kemampuannya luar biasa, tidak perlu. Boleh jadi itu adalah anugerah, boleh jadi, ya, karena Allah sayang kepadanya. Boleh jadi itu istidrat, sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk menyiksanya dia. Jadi kita tidak perlu heboh hati kita, tidak perlu kita terlalu berangan-angan seperti dia, tidak perlu. Apalagi kita paham, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sebuah sandiwara saja. Artinya sebuah fragmen, sebuah film. Sebagaimana pernah saya sampaikan dahulu, bahwa produsen itulah sang pemilik perusahaan, dia membuat sebuah film, dia panggil sutradara yang bisa membuat skenario tentang cerita kisah. Nah, di situ ada pemeran utama, ada figuran, ada yang penyisip. Nah, pemeran utama itu kalau dia peranannya orang kaya, dia dipinjamkan rumah mewah, mobil bagus, uang banyak, pakaian hebat, makanan pun indah, posisi pun luar biasa. Itu peranan dia dalam film. Nanti ada peran pembantu, ya sebagai pembantu, gitu. Nanti ada peran yang di bawah lagi daripada itu, katakanlah mungkin asisten rumah tangga. Tidak mungkin asisten rumah tangga diberikan rumah mewah, mobil uang banyak, tidak mungkin, tidak masuk ceritanya gitu. Itu hanya sebuah peranan saja. Termasuk kenapa saya menjadi seorang, ya katakanlah ustadz ya, kenapa? Ya itu peranan saya begitu. Kenapa kita jadi asisten rumah tangga? Kenapa kita jadi pemulung? Itu peranan kita, peranan kita. Kenapa ada yang jadi presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati? Itu peranan mereka. Otomatis pendapatan, fasilitas, kapasitas yang mereka miliki sesuai dengan peranan masing-masing. Tetapi seketika film itu usai dibuat, mereka tidak boleh membawa rumah produksi, kendaraan produksi, pakaian produksi, uang produksi, tidak boleh. Mereka hanya boleh mencicipi honor. Mereka hanya boleh membawa honor daripada pekerjaan mereka. Nah, begitu juga kita ini. Siapapun yang berpangkat, yang kaya raya, yang hebat, macam-macam, setelah sampai ajalnya, tidak dia bawa itu, saudaraku. Tidak dia bawa. Yang dia bawa adalah pahala, kasih sayang dan kecintaan Allah kepadanya. Itu pun kalau ada. Kalau tidak ada, apa boleh buat. Dia akan sengsara dalam kehidupan berikutnya. Bukan Allah mengazab. Tidak ada Allah mengazab. Siapa bilang, wah itu azab kubur itu azab Allah. Hajat kiamat itu azab Allah. Neraka itu azab Allah. Tidak ada. Tidak pernah Allah mengazab kita ini. Yang mengazab kita, yang menyiksa kita adalah diri kita sendiri. Makanya dalam firman Allah dia berkata, "Fazuku azaba bima kuntum ta'malun." Kamu rasakan azab itu? Karena ulah perangai kamu. Kenapa? Kamu mendustakan. Makanya ada kalimat fazuku azaba bima kuntum tukazibun. Rasakan azab karena kamu pembohong, membohongi. Siapa? Membohongi diri sendiri. Membohongi orang banyak, membohongi Tuhan. Ya, Tuhan aja dibohongi. Bayangkan. Merasa aman, merasa nyaman, padahal bisa jadi itu istidrat. Hati-hati. Gitu, saudaraku. Nah, kembali kepada persoalan kita tadi. Jadi, kalau Allah memberikan cinta dan kasih, itu oke, tidak pernah putus-putusnya kepada siapapun. Karena dia sebagai pertanggungjawaban Allah sebagai Tuhan bagi hamba-hambanya. Tapi untuk sayang nanti dulu. Allah pilah-pilah, Allah pilih-pilih, Allah cari-cari dulu, baru diberikan sayang gitu. Nah, jadi pahala itu tidak hanya cinta kasih, tapi juga sayang. Gitu, saudaraku. Jadi kalau saudara mengatakan, bukankah cinta kasih Allah itu akan selalu ada? Ya, memang betul, selalu ada. Tapi kalau sayang belum tentu. Nah, yang kita harap itu sayang. Seketika Allah sayang, dia menjaga kita, dia membela kita, dia selalu pasang badan, kalau kata manusianya, terhadap segala sesuatu tentang kita. Makanya pada doa kunut kan dikatakan, tidak akan ada mulia orang yang dihinakan oleh Allah. Tidak akan ada. Dan tidak pula hina orang yang sudah dimuliakan Allah. Tidak ada.
Jadi sedunia-dunia ini, kalau kita sudah dimuliakan Allah, sedunia-dunia ini, orang ingin menjatuhkan kita, memfitnah kita, macam-macam itu. Mungkin sepintas fitnahnya sukses, tetapi di hadapan Allah tidak jatuh kita. Tetap tinggi. Kapan kita ditinggiin oleh Allah? Tunggu waktunya. Sabar. Begitu sebaliknya, kalau Allah sudah jatuhkan seseorang itu, sedunia-dunia ini akan mengangkat dia bagaimanapun. Terkesan memang betul terangkat, tapi tunggu masanya dia akan jatuh. Tidak mungkin Allah itu akan dirubah oleh kehendak hamba, oleh kehendak ciptaannya. Tidak mungkin. Makanya sewaktu pemilu kemarin saya katakan, tidak perlu Anda itu memuji-muji jago Anda. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Tidak akan mungkin berubah pula, katakanlah ya, berubah pula pemikiran Allah gara-gara kamu puji jagoanmu. Padahal dia bukan terdaftar ya, bukan tercatat sebagai pemenang. Tapi karena dipuji, oh iya ya, oh diganti sajalah pemenangnya, jangan si A, si B aja. Tidak begitu. Kalau dia tidak dimenangkan oleh Allah, walaupun bagaimanapun kita puji, tidak akan menang. Itu. Maka sekedar sajalah dalam masalah pujian-pujian itu. Sebaliknya, seseorang itu ditetapkan oleh Allah sebagai pemenang ya, sebagai pemenang. Nah, dicaci bagaimanapun juga, dipitnah bagaimanapun juga, terkesan fitnah itu benar adanya, tapi tetap Allah angkat dia. Bukan Allah itu tidak tahu benar salah, tidak begitu. Dan Allah terbiasa memilih Namrud, Fir'aun, Benito Mussolini, Adolf Hitler, bahkan bajingan-bajingan yang lainnya itu biasa Allah angkat jadi Tuhan. Ya, biasa dijadikan tuan besar, biasa dijadikan penguasa, biasa. Nah, itu simbol tanda bagaimana hati rakyat itu saat itu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Allah, menyalahkan pemimpin-pemimpin, kok zolim betul begini. Bukan mereka itu. Hati kita ini yang masih zolim. Hati kita ini yang masih tidak baik. Makanya pemimpin kita dipilihkan yang tidak baik. Coba hati kita ikhlas, tidak zolim. Lillahi ta'ala, maka Allah akan pilihkan pemimpin yang baik, yang benar, yang jujur dan ikhlas, cinta kasih sayang kepada umatnya, kaumnya, masyarakatnya, rakyatnya. Begitu. Nah, Allah juga ya pernah mengangkat Nabi Zulkifli sebagai raja, Nabi Sulaiman, sebelumnya adalah ayah beliau, Nabi Daud. Ya biasa. Umar bin Abdul Aziz, biasa. Kenapa? Disesuaikan dengan kaum yang dia pimpin saat itu. Maka itu, tidak mungkinlah orang yang dihinakan oleh Allah akan mulia, tidak mungkin. Sebaliknya, tidak mungkinlah orang yang dimuliakan Allah akan hina, itu tidak mungkin. Jadi begitu saudaraku. Nah, kira-kira itu sajalah yang perlu saya jawab daripada pertanyaan saudaraku, ya, saudaraku, sahabatku, ya, guruku, atas pertanyaan Anda tadi. Jadi, seketika kita sejak kapan kita merasa meninggalkan Tuhan, yaitu sejak kita mengklaim haknya dia. Kan gitu kan. Nah, dalam masalah mengklaim hak ini saya tambahkan sedikit ya sebelum saya tutup. Jadi kata Allah, pada batang tubuh yang satu itu ada 3 hak. Pertama kali hak ketuhanan. Nah, itu tidak boleh disentuh itu. Ya, tidak boleh disentuh, apalagi dipegang, apalagi diambil alih. Wah, bahaya. Yang kedua hak hamba, kehambaan. Yang ketiga hak hewani, jini, iblisi, syaitani. Nah, jadi ketika kita menyentuh hak ketuhanan, tandanya adalah kita sudah mulai bersikap sebagai hewani, jini, iblisi, syaitani. Kita mulai membenci orang, iri dengki kepada orang, menghasut orang, bahkan parah. Kita sudah mulai sombong. Itu tandanya kita sudah mengklaim hak Allah, hak Rasul, hak ketuhanan. Hati-hati barang siapa yang menyandang kesombongan. Ingat, sombong itu adalah selendangku. Siapa yang memakai selendangku akan kulemparkan ke dalam neraka. Artinya akan panas dia di dunia. Panas pikirannya, panas perasaannya, panas perbuatannya, suara katanya. Dia akan susah di dunia. Di akhirat akan terbakar beneran. Gitu saudaraku. Oke, itu saja saudaraku yang bisa saya jawab. Mungkin ada
kurangnya, ada lemahnya, ada salahnya. Di sini saya minta maaf. Semoga jawaban yang singkat ini dapat memberikan si tawaran si dingin dan memenuhi harapan saudara sang penanya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.